akan saya berikan sebuah lagu sebagai penutup terakhir. Selamat menyaksikan. Dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlis Harman Susanto dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG, MPD. Kalau kita mau bepergian ke tempat yang jauh, pasti kita butuh peta atau GPS. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, tidak buang-buang waktu, bensin, dan tenaga. Nah, anggaplah pendidikan itu adalah perjalanan besar bangsa kita untuk menjadi lebih cerdas dan maju. Maka, perencanaan pendidikan inilah peta atau GPS-nya. Tanpa perencanaan, pendidikan kita bisa berjalan tanpa arah yang jelas. Tujuannya jadi kabur, dan sumber daya yang ada bisa terbuang sia-sia. Jadi, apa itu perencanaan pendidikan? Secara sederhana, perencanaan pendidikan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah proses berpikir sebelum bertindak. Para ahli punya berbagai pandangan. Ada yang bilang, seperti Combs, ini adalah cara ilmiah untuk membuat pendidikan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Ada juga Albert Waterston yang melihatnya sebagai sebuah investasi. Jadi, merencanakan pendidikan itu sama dengan merencanakan investasi untuk masa depan, yaitu menginvestasikan sumber daya manusia. Intinya, para ahli sepakat bahwa perencanaan pendidikan adalah proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Bagaimana pandangan Islam? Nah, menariknya, dalam Islam, merencanakan atau yang lebih sering disebut at-takhtid bukanlah hal yang baru. Ini adalah perintah intelektual dan spiritual. Kita bisa lihat contoh yang luar biasa dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang merencanakan ketahanan pangan Mesir untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik. Itu adalah contoh perencanaan strategis yang sangat visioner. Selain itu, Al-Quran dalam surat Al-Has ayat 18 mengingatkan kita, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ayat ini menjadi landasan yang sangat kuat bagi kita untuk selalu membuat perencanaan dalam segala hal, termasuk pendidikan. Lalu, mengapa perencanaan ini sangat penting? Perencanaan itu bisa sebagai petunjuk arah. Dunia berubah begitu cepat. Perencanaan berfungsi sebagai kompas yang membantu sistem pendidikan kita tidak hanya bereaksi, tapi juga mengantisipasi perubahan. Selanjutnya, mengatasi masalah. Kita tahu ada banyak tantangan di pendidikan kita, seperti ketimpangan mutu antara kota dan desa. Perencanaan memungkinkan kita mengatasi masalah ini secara sistematis dan terukur, bukan sporadis. Selanjutnya, kunci keberhasilan reformasi. Kebijakan besar seperti kurikulum merdeka tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang matang di semua tingkatan, dari kementerian sampai guru di dalam kelas. Menjamin akuntabilitas. Pendidikan menggunakan dana publik. Perencanaan memastikan dana tersebut digunakan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada pemborosan. Lalu bagaimana prosesnya? Secara umum, ada beberapa model perencanaan. Top-down, dari atas ke bawah. Inisiatif datang dari pemerintah pusat. Model ini menjamin keseragaman, tapi kadang kurang sesuai dengan kondisi lokal. Bottom-up, dari bawah ke atas. Perencanaan dimulai dari usulan sekolah atau masyarakat. Ini lebih relevan, tapi bisa jadi arahnya berbeda-beda.
Ada model yang lebih baik, yaitu model campuran atau partisipatif. Ini yang dianggap paling ideal. Pemerintahan pusat menetapkan kebijakan umum, lalu daerah dan sekolah diberi otonomi untuk mengembangkan rencana rinci sesuai kebutuhan lokal mereka. Prosesnya sendiri berjalan dalam sebuah siklus yang tidak pernah berhenti, dimulai dari analisis kebutuhan, lalu perumusan tujuan, penyusunan rencana, implementasi, monitoring, dan evaluasi, dan terakhir, revisi untuk perencanaan siklus berikutnya. Siklus ini memastikan adanya perbaikan yang terus-menerus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah sebuah proses yang dinamis, rasional, dan berkelanjutan yang mutlak diperlukan untuk mengarahkan pendidikan kita mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Ini bukan sekedar tugas administratif, melainkan fondasi untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya perencanaan dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, akan saya berikan sebuah lagu sebagai penutup terakhir. Selamat menyaksikan. ولتنشر نفس ما قدمت لخود dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Di tengah zaman nan berjalan kencang, disrupsi datang mandayo, tibotanyo di badan diri, kama aranan kadi tampua, amanat konstitusi janji suci untuk bangsa. Paelokan hidup bangun jiwa raga joraso pareso, tapi nyatonya indak sarancak nan tadanga. Ado timpang di nagari, ado mimpinan tak kuruan. Iko bukanlah hanya karate batu buak di atas meja, bukan pulau beban administrasi nan membuat kita ndak badayo. Rangku akasa do suaro dalam satu harmoni, guru orang tua masyarakat jo industri, rancangan indak kaku musti lues jo dinamis, menjawab tantangan zaman. Bintang untuk generasi suluah dinan kalam syarat untuk reformasi. Ikola dendang peta bintang, gamat peradaban, visi misi nagari untuk masa datang antarang banderang, perencanaan jadi kompas di lawinan bagalombang, menjamin mutu jo harapan efektif, efisien dan pasti bakambang. Dari tingkat makro, visi gadang negara tak tuli,
RPJMN dan arah kebijakan dan lah jale. Turun kami so di kampuang instansi dinas di daerah kita. Rencana taktis disusun sama ngaik makin membaro. Sampai kami kau di jantuang kelas kita. Sadonyo modul ajar satio RPP adalah hujuik cinta nan nyato. Aspirasi kita basa mo boramak bisa buinyo. Ado arahan dari pusat top down itu namunyo. Lalu batamu di tengah-tengah dalam musyawarah nan mufakat, manimbang arahan pusat jo kearifan nagari nan baradai. Duduk samo randa tagak samo tinggi, ikolah seni sajati jalanan diridhoi. Rumuskan tujuan lalu implementasi, monitoring evaluasi untuk perbaikan tiada henti. Inilah dendang peta bentang gamat peradaban, cetak biru visi misi nagari untuk masa datang tarang bandarang. Perencanaan jadi kompas di lawik nan bagalombang, menjamin mutu jo harapan efektif, efisien dan pasti bakambang. Iko bukan akhir, iko baru jalan kama mulai. Sebuah warisan pusaka nan dipakai. Di tangan sana perencana generasi muda. Di tangan sana pelaksana nan berkuasa. Peta bintang ko, tolong sana hiduikan untuk Indonesia. Di masa